Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penawaran. Yang pertama, dikutip dari ekonomi mikro. Pengertian penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Sementara itu, penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen ke konsumen pada tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 9 faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama itu harga barang. Harga barang merupakan faktor utama untuk kecil besarnya penawaran. Semakin tinggi harga barang, maka semakin penawaran akan semakin tinggi. Yang kedua itu jumlah penjual atau produsen. Jika jumlah produsen satu barang tertentu banyak, maka jumlah penawaran terhadap barang atau juga tinggi. Contoh, suatu daerah menjadi sastra penghasil sepatu, maka penawaran sepatu di daerah itu juga akan semakin tinggi. Yang ketiga itu bencana alam. Situasi ini akan berpengaruh pada penawaran daerah penghasilan suatu produk. Daerah yang terkena bencana alam, maka jumlah produksinya juga akan menurun. Yang keempat itu harga barang. Harga barang pengganti. Barang pengganti biasanya menjadi alternatif barang utama yang ditawarkan produsen ke konsumen. Biasanya hal ini terjadi ketika harga barang utama meningkat. Yang kelima itu biaya produksi. Hal ini berkaitan dengan proses produksi seperti biaya bahan baku, gaji pegawai, bahan penolong, dan lain-lainnya. Saat biaya produksi meningkat, maka harga barang itu akan tinggi. Akibatnya, produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah sedikit. Yang keenam itu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi mempengaruhi besar kecilnya barang yang ditawarkan. Kemajuan teknologi menimbulkan produksi menjadi lebih cepat dan biayanya semakin murah, sehingga keuntungan bertambah. Yang ketujuh itu pajak. Pajak merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk dan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Pajak yang tinggi membuat pemerintah dan penawaran berkurang. Yang ke-8 itu perkiraan harga di masa depan. Jika perusahaan memperkirakan harga barang jasa naik, tetap penghasilan masyarakat tetap, maka dia akan menaruhkan jumlah barang jasa yang ditawarkan. Yang ke-9 itu kebijakan pemerintah di situasi politik. Misalnya kebijakan kenaikan bea cukai atau penghapusan bea cukai yang mempengaruhi komoditas pasar. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis penawaran. Yang pertama itu penawaran pasar, yaitu jumlah total dari penawaran barang atau jasa yang telah dilakukan oleh seluruh penjual atau produsen pada tingkat harga tersebut. Yang kedua, penawaran program, yaitu sejumlah penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh masing-masing produsen atau penjual terhadap sebuah tingkat harga tertentu. Yang berikutnya, bunyi hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Yang terakhir itu fungsi penawaran. Hubungan antara dan jumlah barang pada fungsi penawaran selalu berbanding lurus. Sekian dan terima kasih.